Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Amin. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok yang akan membuka presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama ada saya sendiri Fatimah Ratna Putri dengan NIM 191811001. Kemudian ada Muhammad Farid Rizky dengan NIM 191811027. Selanjutnya ada Ferrari Hidayanti dengan NIM 1911029. Kemudian ada Dita Virgia Septiana dengan NIM 191811031. Selanjutnya ada Raudatul Amalia dengan NIM 191811045. Kemudian ada Septi Widya Ismindari dengan NIM 191811067. Di sini kelompok kami akan menyampaikan terkait hasil review jurnal berjudul A Community-Based Assessment of the Perception and Involvement of Male Partner in Maternity Care in Benin City, Nigeria. Meningkatkan kesehatan ibu terutama ketika hamil merupakan suatu hal yang penting untuk keberlangsungan ibu dan juga anak. Kehamilan dan persalinan merupakan pengalaman yang membutuhkan perjuangan yang begitu besar, terutama bagi masyarakat miskin di pedesaan. Keterlibatan laki-laki di dalam masalah kesehatan ibu sangat penting untuk mencapai ibu yang aman, terutama di daerah-daerah yang rendah akan sumber daya seperti Nigeria. Namun menurut data dari WHO tahun 2015 menunjukkan bahwa Nigeria ini menyumbang sekitar 58.000 atau 19% kematian ibu secara global. Menurut penelitian Olubenga Bello dan kawan-kawan tahun 2013 dan juga Mfu dan kawan-kawan tahun 2016 ini, meskipun pasangan laki-laki menjadi pengambil keputusan utama atau sebagai kepala keluarga, dampak keterlibatan para lelaki ini belum dipelajari secara ekstensif, di mana hambatan dan tantangan sosial budaya serta kelembagaan membatasi kehadiran dan keterlibatan laki-laki selama kunjungan pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan juga kunjungan pasca kelahiran. Tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari penelitian dalam jurnal yang kami review yakni untuk menjembatani kesenjangan dengan menentukan persepsi dan tingkat keterlibatan pria Nigeria di MHC. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk program intervensi terkait dengan meningkatkan sikap dan keterlibatan laki-laki dalam MHC di Nigeria dan juga secara global. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana sih metode yang digunakan untuk menjawab tujuan dari asesmen komunitas, kemudian bagaimana teori yang diterapkan dalam asesmen komunitas, bagaimana etika yang diterapkan dalam asesmen komunitas, dan juga bagaimana pelaksanaan monitoring dan juga evaluasi dalam asesmen komunitas akan dijelaskan oleh kelompok atau rekan kelompok kami yang lain. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan kepada yang bertugas bisa melanjutkan. Metode apa sih yang digunakan untuk menjawab tujuan asesmen komunitas pada jurnal penelitian ini? Berdasarkan jurnal penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan wawancara dan diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion atau FGD, dan metode kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan datanya. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan untuk memilih komunitas yaitu menggunakan teknik sampling multistage secara acak sistematis. Apa itu teknik sampling multistage secara acak sistematis? Jadi, teknik ini untuk mendapatkan sampel yang dapat mewakili pada populasi yang heterogen dan berukuran besar. Proses pengambilannya dilakukan dalam beberapa tahap atau disebut penarikan sampel secara bertahap sistematis. Kriteria peserta yang dipilih dalam penelitian ini yakni merupakan laki-laki dalam rumah tangga, laki-laki dewasa yang setuju, berusia 18 tahun ke atas,
sudah menikah atau hidup bersama dengan seorang wanita, telah memiliki anak, dan mengalami kejadian terkait perawatan bersalin. Setelah menarik sampel, mendapatkan 420 peserta, namun terdapat 28 peserta yang dikeluarkan karena adanya penolakan persetujuan untuk membagikan informasi penting dengan menjadikan data yang dibutuhkan tidak lengkap, dan menyisakan 372 peserta yang memenuhi syarat. Cara mengumpulkan data dari para peserta yakni menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada para peserta yang tidak dapat membaca. Dan bagi para peserta yang dapat membaca, pengumpulan datanya melalui pengisian kuesioner. Pengumpulan data ini dilakukan di balai kota, yang dimana tempat tersebut dipilih oleh para peserta. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Untuk pendekatan dalam kuantitatif sendiri menggunakan studi deskriptif yaitu cross-seksional pada tanggal 1 Desember 2017 dan 21 Januari 2018. Pendekatan kuantitatif sendiri digunakan untuk pengetahuan, sikap, dan juga persepsi. Nah, untuk instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner dan juga wawancara, di mana kuesioner ini diberikan kepada komunitas terdekat untuk menguji validitas dan juga reliabilitasnya sendiri. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui karakteristik sosiodemografis, status perkawinan, persalinan, usia, pekerjaan, dan juga status pendidikan. Nah, untuk wawancara sendiri dilakukan kepada mereka-mereka yang tidak bisa membaca, karena untuk kuesionernya ini hanya dibagikan kepada mereka-mereka yang bisa membaca. Nah, hasil dari wawancara dan juga kuesioner ini diolah menggunakan bantuan IMB statistik versi 25 dengan analisis menggunakan uji kuadrat dan juga penilai, di mana jika penilai ini kurang dari 0,05 maka dianggap sebagai signifikan dalam statistik. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai teori apa saja yang digunakan di dalam jurnal. Yang pertama adalah teori meningkatkan kesehatan ibu, di mana terdapat beberapa komponen penting di dalamnya agar ibu menjadi lebih aman dalam Drennan 1998. Lalu yang kedua adalah pengalaman yang kejam semasa kehamilan dan persalinan yang dialami oleh ibu. Selanjutnya adalah FGD yang dilakukan mengacu pada beberapa aspek seperti persepsi, sikap, dan tingkat keterlibatan laki-laki. Dan yang terakhir adalah di dalam kuesioner yang dilakukan di dalam penelitian ini menggunakan beberapa aspek. Yang pertama, pengetahuan, sikap, dan persepsi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raditya Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika yang diterapkan di dalam penelitian yang ada di jurnal tersebut. Nah, di sini ada beberapa etika. Yang pertama, etika dalam penelitian ini terlihat saat peneliti menjelaskan kepada pemimpin dan juga orang-orang yang terpenting yang ada di dalam komunitas sasarannya. Nah, peneliti ini memberikan pengarahan terkait tujuan, alasan peneliti, dan juga meminta persetujuan. Nah, selain itu, peneliti juga melakukan pelatihan terhadap asisten peneliti terkait topik penelitian yang tujuannya untuk mengenalkan terkait teknik pengambilan sampel dan juga pengadministrasian kuesioner. Nah, pelatihan ini diadakan selama 3 hari yang dilakukan terhadap 6 asisten peneliti yang diantaranya 3 laki-laki dan juga 3 perempuan. Nah, yang merupakan dokter residen. Asisten peneliti ini yang dilibatkan adalah orang-orang yang handal dalam berbahasa daerah Edo. Nah, peneliti ini juga melakukan penyaringan terhadap peserta yang dapat membaca dan tidak dapat membaca, agar sesuai dengan kemampuan para
partisipan. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah berada di hasil monitoring dan evaluasi di dalam jurnal yang sudah kami dapatkan. Dalam jurnal yang sudah kami dapatkan, yaitu peneliti di situ menjelaskan bahwa selama proses penelitian tidak ada potensi konflik yang dilaporkan oleh peneliti sendiri. Nah, peneliti dari jurnal tersebut memiliki saran, yaitu yang sarannya berisi tentang petugas kesehatan dan pemangku kepentingan harus meningkatkan pendidikan kesehatan masyarakat dengan keterlibatan laki-laki, yang dimana di saat ada pendidikan kesehatan itu harus selalu ada laki-laki di dalamnya. Gunanya untuk apa? Untuk mempromosikan keterlibatan aktif mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga mereka sendiri. Baik, saya rasa itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4, saya akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.